sebenarnya apapun kita akan lakukan, tapi landasannya harus aman. Kita ibadah, kalau bunyi bom di sana, tembakan di sana, yang nggak yakin saya kita mau. Pasti yang kita cari bagaimana cara selamat dulu. Nah, itu. Kita mau apa lagi? Kita mau ke pasar misalnya, mau kalau nggak aman, ya susah. Jadi penting sekali yang ini. Salah satunya mungkin ada kita dengar jualan minuman keras, alkohol, sembunyi-sembunyi. Biasanya sembunyi-sembunyi mereka itu. Mungkin kalau bapak-bapak yang ngomong sana nanti malah bisa nggak enak sama tetangga juga. Sampaikan ke kami, ya kami itu mungkin narkoba atau apalah yang bisa mengganggu situasi keamanan di ini yang ingin kami dudukkan. Jadi intinya kami datang ini kayak bidan lah, bidan desa, ada yang mau melahirkan kami ada yang sakit kami tolong dalam hal kamtipmas. Tetapi hal-hal yang lain daripada itu yang berkaitan dengan apapun, silakan nanti kami juga bisa berkoordinasi dengan pemerintah yang membidangi. Misalnya kalau saya melihat sih tadi di sini banyak jalan kita itu yang robek-robek ya, ibarat pakaian robek-robek. Nah bisa juga nanti kita sampaikan ke pemerintah, usulkan koordinasi, sehingga walaupun tidak langsung pemerintah juga bisa mengagendakan karena ada namanya musyawarah. Taqwa wa jammilni bil afiyah. Allahumma anfa' bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Alhamdulillahi min kulli qalbin wa a'udzu billahi min kulli ahlin nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang terhormat guru kita yang mulia, pimpinan majelis, wa nafasin indahu ilmullah, yang melestarikan ilmu Allah. Tak lupa selamat datang kepada Bapak Kapolsek dan Wakapolsek yang diprakarsai oleh Bapak Babinsa. Mohon maaf tidak bisa disebutkan namanya karena sudah dituliskan. Alhamdulillah atas segala kesempurnaan karunia dan anugerahnya pada pagi ini kita diberi kesehatan, nikmat sehat iman Islam yang menunjang kita untuk bermuhasabah, bersilaturahim dalam menggali hikmah untuk dinikmatkan. Salawat serta salam bagi junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat. Dan di sini saya mewakili apa yang seharusnya dan apa pentingnya. Terima kasih kepada Bapak Babinsa yang sudah memfasilitasi apa yang kami inginkan. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah yang tak berkesudahan. Insyaallah Bapak Babinsa mendapatkan atas segala perhatian dan kepeduliannya yang turut adil dalam membantu membangun apa yang terlihat ya masih dalam proses. Mohon maaf bila kalimatnya agak kaku sedikit karena ini satu mendadak. Insyaallah bisa dimengerti. Mengenai pembangunan majelis ini, kita lagi sama-sama gotong royong, alhamdulillah, dalam melestarikan ilmu, melestarikan akhlakul karimah,
demi menyeimbangi kehidupan sehari-hari. Dan di sini ada Bapak aparatur kita yang terhormat selaku yang mengayomi masyarakat, dan kita selaku masyarakat seringkali merasa gaduh dan menjadi pertanyaan mengenai isu-isu apa tuh namanya, penculikan anak dan sebagainya ya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Yakin atas segala sikap profesionalnya dari para aparatur kita, lebih tahu sebelum semua itu terjadi dan bisa terkendali dengan aman dan baik. Adapun selanjutnya, karena ini adalah Jumat curhat ya apapun yang kita pikirkan, apapun yang akan kita pertanyakan, mudah-mudahan menjadi hikmah untuk hikmah. Dan ini menjadi perhatian khusus ya bagi kita segenap warga yang hadir pada kesempatan ini. Ya mungkin tidak hanya itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala sambutannya dan mohon dinikmati dengan ala kadarnya. Ya, dan ini tidak mengurangi rasa hormat kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abu Yasoni yang telah memaparkan secara terima kasih kepada Bapak Kapolsek beserta jajarannya. Mudah-mudahan amal ibadah beliau ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta saya menambahkan Pak, mungkin yang akhirnya kami mohon maaf lahir batin karena mungkin sajiannya serta tempatnya tidak memadai gitu. Dari kami ala kadarnya kurang juga maaf bahasa nanti. Nyuhun dihapunten pina samudaya kelopatan. Selanjutnya sarasehan mungkin curhat bareng atau ya sepatah dua patah kata dari Bapak Kapolsek kita, kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Haji Munir selaku pimpinan Muslim. Yang saya hormati orang tua kami, sepuh, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan nikmat sehat pada hari ini. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak-bapak yang saya hormati, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya baru kali ini ke tempat kita ini, Kota Domas, setelah saya melaksanakan tugas kurang lebih 4 bulan di Polsek Pandeglang. Nama saya Osman Sijalinggi, pangkat KKP. Tugas saat ini selaku Kapolsek Pandeglang sekitar 4 bulan. Oktober, akhir September, Oktober lah baru masuk ke sini. Sebelumnya saya dari Tangerang. Ya. Saya sudah berumah tangga, punya putra putri 2, tinggal di Pamulang, Tangerang Selatan. Jadi selama di sini saya tinggal di kantor saja. Naik
detail saya jadi dokter. Dokter kantor. Di kantor kalau Begitu ya. Di kasarnya mah istiqomah. Kenapa beli mah? Sambil berjalan, saya mohon maaf sebelumnya karena sebenarnya saya tidak terlalu biasa dengan acara yang formil-formil. Yang ini aja, ketemu di jalan jadi gitu. dadakan. Jadi ini adalah program pimpinan, disebutlah Jumat Curhat. Di televisi ada itu juga, curhat dong katanya Mama Dede. Saya bukan Papa Dede. Tapi program Jumat Curhat ini dimaksudkan untuk tidak semua masyarakat itu mau datang ke kantor polisi. Tidak semua, ada yang takut, masih ada yang segan, ada yang malas, atau apalah begitu, tapi tidak semua. Oleh karena itu polisi datang. Jadi dibuka program itu setiap Jumat untuk dipersilakan seluruh masyarakat itu silakan menyampaikan apa mungkin persoalannya atau unek-uneknya yang ingin disampaikan sama polisi. Itu sebenarnya tidak terbatas orang tua, anak orang muda, ibu-ibu, siapa saja. Kami ingin lebih manfaat di tengah-tengah masyarakat. Saya juga bisa memahami dulu waktu saya kecil melihat polisi itu seperti wah, kadang-kadang polisi itu bukan kelas kita seperti begitu, padahal enggak. Polisi itu ada untuk kita semua, untuk masyarakat. Kira-kira seperti itu. Kemudian pada kesempatan itu juga kami ingin menyampaikan kepada Bapak dan Pak semuanya bahwa masalah Kamtibmas itu juga kita semua harus bersama-sama. Kalau hanya polisi saja juga nggak jadi. Ya berapa lah kami bisa jaga di wilayah Kecamatan Pandeglang dengan Kecamatan Majasari ini yang lebih luas. Kami hanya ada sekitar 37 orang. Jadi semua harus ikut menjaga. Tetapi hal-hal yang sifatnya teknis nanti kami Dia kalau bekerja dia. Ngopi ya. Kami juga menitipkan jangan segan-segan sudah melaporkan kepada polisi kalau kantor sulit atau ada kendala, ada webin Kamtibmas. Silakan dipakai dia Pak, silakan dipakai, dimanfaatkan. Karena tujuannya untuk dipakai dia, makanya diturunkan ke desa, ke kelurahan. Tolong kami dibantu sehingga bisa tercipta situasi keamanan di tengah-tengah masyarakat. Keamanan itu penting sekali, penting sekali. Kita kadang-kadang kita tidak sadar bahwa sebenarnya apapun kita akan lakukan, tapi landasannya harus aman. Kita mau ibadah, kalau bunyi bom di sana, tembakan di sana, yang nggak yakin saya kita mau. Pasti yang kita cari bagaimana cara selamat dulu. Nah, itu. Kita mau apa lagi, kita mau ke pasar misalnya, mau kalau nggak aman, ya susah. Jadi penting sekali yang ini. Salah satunya mungkin ada kita dengar jualan minuman keras, alkohol, sembunyi-sembunyi. Biasanya sembunyi-sembunyi mereka itu. Mungkin kalau bapak-bapak yang ngomong sana nanti malah bisa nggak enak sama negatif ya. tetangga juga. Yes. Sampaikan ke kami. Ya kami itu mungkin narkoba atau apalah yang bisa mengganggu situasi keamanan di
Ini yang ingin kami dudukkan. Jadi intinya kami datang ini kayak bidan lah, bidan desa, ada yang mau melahirkan kami tolong, ada yang sakit kami mau tolong dalam hal kamtipmas. Tetapi hal-hal yang lain daripada itu, yang berkaitan dengan apapun, silakan nanti kami juga bisa berkoordinasi dengan pemerintah yang membidangi. Misalnya kalau saya melihat sih tadi di sini banyak jalan kita itu yang robek-robek ya, ibarat pakaian robek-robek. Nah bisa juga nanti kita sampaikan ke pemerintah, konsultan, sehingga walaupun tidak langsung pemerintah juga bisa mengagendakan karena ada namanya muslimat. Pemerintah tetap akan memperhatikan itu masyarakat. Inilah barangkali yang kami sampaikan. Jadi tidak secara formal, makanya ini mewah sekali perasaan saya. Padahal harusnya kita kumpul-kumpul di depan-depan itu, kumpul-kumpul sambil cerita-cerita begini. Nah, kalau begini kadang-kadang tuh mau disampaikan juga apa ya, nanti menjadi pikirannya bapak polisi ini. Bukan itu. Nah, apapun disampaikan aja, jangan ragu-ragu. Sehingga kami juga tahu mengambil langkah apa kira-kira yang bisa kami lakukan sehingga masyarakat ini bisa nyaman. Kira-kira itu. Jangan berpikir nanti ketemu dengan Pak Polisi ini minta duit. Oh enggak, kami tidak minta duit. Atau nanti di-sel gitu. Oh enggak seperti itu. Masalah pun yang timbul di masyarakat itu kita berikan kesempatan kepada masyarakat untuk jawab. Itu ya, apa yang terbaik untuk masyarakat, nah, kita akan dukung. Tentunya jangan melanggar aturan, merugikan hak orang lain, kira-kira seperti itu. Itu mungkin bapak-bapak yang ingin kami sampaikan. Jadi pada kesempatan ini bapak-bapak tolong disampaikan juga sama keluarga kita yang lain, saudara-saudara kita yang lain, masyarakat juga. Bahwa ternyata polisi itu kita bebas mengatakan apa, sampaikan aja, sampaikan aja. Karena kami juga berjalan sesuai yang harus sesuai dengan aturan, nggak boleh juga. Jadi berpikir dulu polisi tenang aja itu. Sebenarnya kita takut dekat-dekat kan. Jangan jahiliyah Pak Setnya. Pikiran saya dulu seperti itu. Padahal tidak seperti itu. Ini bapak-bapak yang kami sampaikan. Jadi silakan kalau siapa tahu ada yang mau disampaikan kepada kami karena namanya curhat, silakan Pak curhat. Saya sekarang Papa Dede lah. Bapak Dede. Tapi Mama Dede itu. Kira-kira bapak-bapak yang mau sampaikan. Terima memaparkan gitu ya kepada kita. Silakan ada masukan atau unek-unek bahasanya ya dari masyarakat, khususnya di Kadomas ini, Kelurahan Kadomas. Apa yang menjadi ganjalan silakan untuk dipaparkan kepada Bapak Kapolsek. Mudah-mudahan ada solusi yang bisa tidak membebani kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maju mundurnya akhlak generasi kita itu menjadi tanggung jawab bersama ya, mengenai keamanan sosial, human face ya, dan segala macam gejala yang mungkin bisa merasakan. Hal yang sangat ditanya-tanyakan bagaimana viralnya isu penculikan anak itu ya di selebaran grup WA dan sebagainya, itu emang cukup mengejutkan ya. Terlebih kami selaku orang tua, siapapun pasti punya anak ya. Yang sudah kakek punya incu, pasti saya punya cucu ya. Nah, mengenai kebenaran itu, apakah di salah satu wilayah
pernah ada terjadi atau emang itu hanya sebatas isu belaka yang mana yang bisa saja sebagai manipulasi yang menyangkut diagram sosial ya, terhadap kecenderungan kepanikan masyarakat yang mempengaruhi sosial masyarakat, karena gejala dampak dari gejala itu memang banyak ya, dan bisa saja isu apapun itu terjadi. Adapun mengenai kebenarannya, pernahkah terjadi atau tidak, dan pernah juga ada yang ditangkap gitu pelakunya atau tidak, mungkin hanya sebatas itu saja yang bisa saya pertanyakan, dan mungkin ini menjadi mewakili pertanyaan dari semua bapak-bapak yang ada di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja kali Pak. Ya. Iya, langsung saya jawab aja. Isu penculikan anak yang jelas saya garis bawahi untuk di Pandeglang sampai saat ini alhamdulillah tidak terjadi. Kemarin minggu lalu sempat ada viral yang seperti itu, katanya di SD 4 Di Mekarjaya ada kemarin ya, SD apa, saya sudah langsung ke sana. Jadi yang disebut di situ di poin itu gurunya juga sudah membuat video klarifikasi, tidak ada murid seperti itu yang pernah seperti itu di sana. Jadi itu tidak ada Hoak ya. hoax ya, zaman sekarang itu disebut hoax, berita bohong itu di Pandeglang sampai di kabupaten kita ini belum pernah ada seperti itu. Kemudian yang bulan lalu untuk di daerah lain itu di Cilegon itu kita lihat berita di televisi dan laporan sudah ada. Itu ada penculikan anak seperti itu yang dilakukan oleh paman tirinya untuk digunakan menjadi pengemis. Itu sudah ditangkap sama Polres Cilegon, sudah diproses. Jadi yang kita dengar ini isu belakangan ini kan mau diambil organ tubuhnya, dijual katanya, itu sampai sejauh ini tidak ada terjadi. Berita itu cukup viral membuat kita resah. Namun demikian, kita juga menitip kepada semua keluarga supaya anak-anak ini betul-betul dijaga. Kita lebih baik menjaga dengan baik itu. Artinya sejauh ini tidak ada seperti itu, tapi bukan berarti kita jangan lalai lah. Kita jaga. Kalau ada anak kita, lebih baik kita antarkan ke sekolah. Karena namanya juga anak-anak. Tahu-tahu dia main kemana, ada memang orang yang lihatnya nggak baik, dikasih jajangan, ikut dia. Nah, kita bingung jarinya sampai di mana. Itu memang perlu kita waspada, perlu kita jaga. Kami juga sudah turun ke sekolah-sekolah untuk menyampaikan kepada baik guru di sana, juga supaya disampaikan kepada orang tua murid, anaknya lebih bagus dijaga. Tapi kita nggak perlu takut dengan hal-hal yang seperti itu. Bukan berarti karena kita nggak takut, lalu udah lepas saja begitu. Karena anak-anak ini juga kita jaga. Kemudian di jalanan juga kan, di jalanan pulang, kami pernah menemukan anak di belakang polsek itu. Di belakang polsek Cegek itu anak kecil. Kita cari orang tuanya di situ. Dapatnya di seberang jalan di atas, di seberang polsek itu di atas. Indra Siput. Iya. Bukan kecil aja. Iya. Di sini. Oh, daerah Sosoni itu. Ya. Saya tuh ini sekali Pak. Namanya gimana? Saya tanya, gimana kamu bisa menyeberang?
Dia menyebut nama orang tuanya juga nggak tahu, apanya nggak tahu dia. Ditanya di mana rumahmu, di sana, hanya begitu. Yang ambil anak-anak SMA itu yang bawa ke kantor. Nah, saya tidak habis pikir bagaimana. Ya Allah masih melindungi lah, kan? Menyeberang. Saya aja menyeberang di situ harus betul-betul lihat kiri lihat kanan. Anak-anak ini bagaimana dia? Nah, jadi kaget sekali saya. Ini perlu sekali kita jaga, apalagi di jalanan. Di jalanan di sini ya memang masih pengendara itu masih mau dibawa oleh kendaraannya, gitu. Jadi bukan kita yang kendaraan mengendalikan, masih senang dibawa oleh kendaraan karena enak duduk cepat gitu. Kalau kita yang bawa kendaraan itu kan kita yang ngatur dia gitu. Sebenarnya lebih pada situ. Itu penting sekali. Oleh karena itu ya mohon kepada bapak-bapak juga menyampaikan kepada keluarga kita yang lain bahwa tidak ada kalau untuk penculikan itu di sini, tetapi bagus kita jaga, kita betul-betul waspadai jangan terjadi hal yang kita tidak kendali. Tidak penculikan juga, tetapi kan perlu juga kita jaga anak kita itu yang masih belum begitu paham mana bahaya, mana yang tidak. Itu mungkin ya. Terima kasih Bapak Kapolsek. Mungkin saya akan bertanya nih ke Bapak Kapolsek dari saya sendiri, atensi ya. Yang saya takutkan itu sebetulnya bukan anak aja gitu, tapi bapak-bapaknya juga saya takut diculik gitu Pak. Sekarang banyak penculikan bapak-bapak juga saya takut gitu. Salah satu nih. Janda muda. Apa ya soalnya? Supaya kita jangan terlalu serius ini Pak. Itu kan kayaknya tegang gitu kan mau lihat Bapak ini ya. Padahal saya ini sama Pak Asep sudah dari dulu Pak, sudah tidak batal wudhu lagi sama beliau. Sampai sekarang masih tetap begitu, awet tua ya, awet kolot maksudnya ya, bukan awet muda gitu. Ya Pak Asep ya. karena laki-laki. Jadi mungkin dari saya gini Pak, karena kita ini musim dari kemarau ditambah lagi musim ekstrim penghujan, akhirnya jalan-jalan itu banyak yang bolong, terjadilah kecelakaan gitu. Yang namanya rumusnya kita di jalan ini, kalau nggak ditabrak menabrak, itu aja kan. Tapi ketika penyelesaiannya hukum itu yang kami takutkan karena malas ke kepolisian gitu, kadang itu berbelit-belit dengan kayak seperti BAP gitu pun tentu gitu. Ya kayak tadi apa namanya waktu, katanya uang dan lain sebagainya gitu kan. Karena tadi yang dikedepankan supermasi hukum itu adalah hukum yang paling pertama gitu sebetulnya ya, kalau kita misalkan ingin menuntut keadilan. Ya mudah-mudahan ini jadi jembatan kepada Bapak gitu selaku kita dari masyarakat. Mudah-mudahan nanti di Musrembang menjadi apa namanya atensi ke pemerintah daerah. Ya minimal lah jalan-jalan yang di otonom ini banyak kecelakaan ini. Itu kalau rumusnya kalau nggak ditabrak menabrak, kan ada yang menghindar lubang motor, mobil mah yang disalahin aja Pak gitu. Saya selaku pengguna roda 4 juga dan pengguna roda 2 gitu. Itu mungkin dari saya Pak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi terima kasih Pak. Ya. Nama saya Ian Pak. Iya. Untuk penculikan pada bapak-bapak, ya, saya juga tidak berharap yang culik bapak itu orang Ini mah Abu Yasoni itu kan tadi maksudnya gitu. Bisik-bisik gitu. Karena kalau yang begitu, apalagi masih muda, Bau. gelis-gelis, Betul Pak. mapan juga, saya juga pengen diculik. Bukan begitu Abu Yasoni ya. Bisa-bisa kita rebutan untuk diculik. Itu mah kelato-lato, Pak. Bisa baik. Tapi kaitannya dengan jalanan tadi. Memang itulah rumusnya itu, kalau kita mengendara sebenarnya
jangan sampai kita dikendalikan oleh kendaraan itu. Kalau kita dikendalikan oleh kendaraan itu, dia membawa kita kemana dia yang paling cepat, lurus, nabrak, masuk jurang, gitu. Tapi kalau kita yang mengendalikan kendaraan itu, insya Allah kita kan pasti pengen selamat. Hati-hati. Walaupun demikian, tidak ada yang minta-minta terjadi kecelakaan. Tidak ada yang minta-minta. Tapi kalaupun seperti itu, ragu, Pak. Biarpun sudah seperti itu, kantor polisi di CP itu sering datang. Di pertigaan itu juga sering terjadi. Walaupun sudah dijagain sama mereka ini. Suka terjadi juga. Karena itu tadi masih banyak yang abai untuk keselamatan berlalu lintas itu. Memang kita harus pelan-pelan untuk membuat pengendara di jalan itu bisa menyadari, menghormati pejalan kaki, memahami aturan berlalu lintas. Ketika terjadi seperti itu, bawa di kantor. Yang perlu berobat kita datang ke rumah sakit. Kemudian mereka di situ mediasi, selesai, ya udah salam-salaman mereka pulang. Jadi sebenarnya nggak perlu berpikir masalah uang, nggak ada, kita nggak di situ. Tapi bagaimana persoalan itu selesai, jangan berlarut-larut. Rugi mereka bersoal itu berlarut-larut sampai kepada proses hukum, apalagi itu hal-hal yang kecil, rugi mereka. Negara itu rugi. Nanti proses hukum dipanggil sama polisi, seharian di situ, pulang lagi, besok mungkin ditambah lagi, harus dipanggil lagi. Karena kalau proses hukum itu harus kita buktikan betul mana salah, mana benar, mana yang melanggar hukum, mana yang tidak. Jadi kami juga nanti di tingkat kecamatan, saya juga akan sampaikan sama Pak Camat sih orangnya energik sekali. Kalau beliau tahu saya kesini tuh ikut itu. Malam ada di sini pengajian. Iya, beliau tuh energik sekali. Jadi beliau tuh luar biasa. Nanti kami akan dorong juga sampaikan bahwa salah satu keluhan masyarakat. Ya saya juga ikut ngeluh lah karena tadi saya udah jalan juga kan. Iya betul. Kerasa Pak ya? Iya, semoga pimpinan wilayah kita itu punya dana yang cukup untuk membangun. Karena di mana-mana juga meminta ini. Semuanya di wilayah Kabupaten Pandeglang itu. Kita masih ada bersyukur sedikit Pak. Di sini. Mungkin saudara-saudara kita yang di selatan sana itu musim banjir begini, kena banjir. Iya. Jadi tapi walaupun itu bukan berarti beliau tidak perhatikan, cuma bertahap yang mana yang paling duluan. Kira-kira itu Pak, nanti kami akan Terima kasih Pak. tidak lanjut. Silakan ini Pak Nanti yang RT lain, PRW Pak, silakan. Pak Tolik. Sampaikan Pak Soli tadi mah keluhannya itu penculikan. Udah itu mah udah ya. Atau mungkin dari Pak Asep sendiri yang mau tanya gimana? Iya, udah cukup. Sama satu lagi Pak itu, geng motor itu Pak. Tapi masih ramai, masih ada aja. Untuk geng motor Pak, kami tetap melakukan langkah-langkah. Ini biasa yang banyak ini remaja-remaja. Jadi ke sekolah-sekolah, baik itu di daerah selatan sana, Menes, kita juga di sini di SMK 2 itu, ya Kabupaten itu, alhamdulillah dari sekolah juga sudah sangat peduli. Di SMK PGRI juga di Pandeglang itu juga, bahkan Pak Kapolres sudah mengumpulkan Dewan Guru waktu itu di Kabupaten juga sama Bupati untuk menyampaikan itu. Namun demikian mereka juga ada komunikasi sempat juga termonitor beberapa minggu lalu yang diamankan di Indonesia atau di daerah sana diamankan juga akan seperti itu. Ini juga tidak lepas dari partisipasi kita semuanya.
khususnya kita yang punya anak remaja yang karena kan untuk motor ini sekarang ini kita sih kalau di data orang miskin di Indonesia banyak sekali, tapi kadang-kadang kalau kita hitung-hitung di jalanan lebih banyak motor daripada orang. Jadi itu karena mampu sebenarnya kan, tapi itulah mereka juga mengendarai salah satu jalan. Termasuk kami setiap sore di Stadion Badak Di Puranten. Iya, Iya, di Puranten. situ setiap sore ngumpul-ngumpul. Nge-track tuh Pak ya. Di kepok-kepok Ya, baik karena tiap hari. dia sampai di situ lah gas-gas motornya juga. Piket. Jadi orang yang tinggal di sekitarnya terganggu juga. Bising Pak ya. Ya. Kami setiap sore ke sana. Itu pelan-pelan kita berikan ini selama anak ini. Karena kami berpikir kalau langsung kita tangkap, kita kandangi semua, mereka juga mungkin merasa, aduh nggak ada uang gitu. Jadi kita harus sadarkan mereka pelan-pelan. Tolong dibantu, disampaikan, siapa tahu ada keluarga kita juga yang masih anak-anak kita, cucu kita yang remaja-remaja itu, langkah baiknya di jalanan itu selamat. Jadi kendaraan yang kita miliki itu adalah sarana pada kita, alat untuk kita untuk memudahkan kita menjangkau tujuan. Bukan untuk jadi mainan begitu. Itu mungkin Pak kami. Iya Pak. Terima kasih Pak. Tadi Pak Sony apa ya? Ini Bang ngobrol. Setiap pos ada. Karena saya yakin kalau ada pos kamling itu orang yang punya niat juga mikir. Karena saya juga berpikir kemarin itu waktu saya di Tangerang itu ada beberapa kali terjadi pencuri motor. Yang kita tangkap ada orang Lampung, ada orang Lebak, ada juga orang dari Pandeglang. Itu mohon maaf ya bukan Iya Pak. saya pikir di Pandeglang ini sudah aman lah ini. Ada juga yang laporan Pak dan bilang motor, jadi perlu kita jaga juga. Tapi kalau ada pos kamling itu yakin saya mereka akan kita aktifkan saja. Nanti kita kalau ada kurang ini kami silakan nanti di katanya ada berapa kita patroli Tapi dari pihak kepolisian ada jadwal patroli Pak ya. Ya, malam. Setiap malam gitu ya. Saya mau tanya mengenai hal yang suka anak-anak mobil BM apa ya? ya. Jadi kami itu salah satu saya sering kali bawa mobil pickup, saya pengen itu sangat merasa ini. Contohnya kemarin malam nih pas malam dua ke belakang, jadi ada itu si yang nge-BM-nya itu digebukin sama supir semua. Saya ada di situ. Kalau nggak dibawa yang nge-BM itu kan ngacur mobil enggak. Itu yang dirasakan. Kalau mungkin kebetulan ada petugas dari patroli mah setiap ada lingkungan seperti itu mungkin juga kan bubar semua. Sial. Bukan Pak ya. Petugas terutama Kabinmas sering mungkin harus diutamakan itu apa? Patroli. Ini terutama ini malam Jumat ini Pak. Emang identiknya anak-anak itu pakainya pakai seragam santri. Padahal anak-anak semua itu Pak. Harus ada tiara kita ada di sana. Kalau nggak dibawa kan dia kita lihat kecepatan minimal 60 langsung di depan mobil mau berhenti. Maksa gitu ya. Maksa. Kalau nggak dibawa mobil. Saya sebagai pengguna jalan roda 4 kalau melihat saya udah jadi korban. Apa sih? Apa sih? Situ lagi. Gimana saya mau diawasi? Akhirnya saya orang sini, ini bukan orang sini udah. Dengan saya berantem lah. Tadi jika Sony melaju baik apes ya. Jika Sony Sampai jam 3 pagi. Oke, ini boleh saya yang menjawab ya. Bagus ini Pak, wakil nggak apa-apa ya. Nggak, mengingat apa budaya kita ya, budaya kita. Saya dari masa remaja sampai setua ini, hampir tiap malam Jumat itu jadi pemandangan umum ya. Lihat para santri anak muda belia yang nge-BM
Saya tuh kebetulan waktu itu istiqomah 6 tahun berturut-turut tiap malam Jumat tuh ngaji. Hampir setiap malam saya ngangkutin nge-BM-in itu. Tapi emang lain halnya ya, kebetulan bagi saya tuh orang santri beneran ya. Dan itu menjadi ladang amal buat saya. Tapi bagi Pak Tadi itu mungkin geng yang menyerupai santri. Emang Pak Tadi juga mukanya muka geng. Jadi begitu ekstrimnya mereka sama Pak Tadi. Tapi oke, itu bisa, emang udah jadi pemandangan umum atau di kita. Tapi masih tertib juga sih ya kalau mengingat yang saya ketahui. Tapi lain halnya sama anak-anak yang bercelana panjang yang kelihatan ugal-ugalan dari muka-mukanya juga beda lah ya. Agak sedikit gimana ya, Bu, tidak berbau wudhu gitu ya. Bukan berarti kita mentolerir bahwa orang itu tidak baik. Ya emang itu yang jadi pemandangan kita. Tapi kita lebih khawatir tuh di kota-kota ya Pak ya. Banyak yang terjadi itu yang kecelakaan. Dan kita selalu pengguna jalan emang pernah menghalau, kamu jangan coba-coba, ini nggak baik. Dengan kapasitas kecepatan, muatan gitu. Emang sedikit banyak yang menyadari karena sudah banyak terjadi kecelakaan juga dan mereka sedikit kapok. Tapi mungkin kalau sengaja Babinsa patroli tiap malam Jumat, dia udah mikirin buat malamnya aja. Malam Jumat nyiapin stamina buat malamnya aja udah bingung ya gimana mau patroli. Iya, dia mikirin lato-lato. Nggak, sedikit bercanda, sedikit guyon ya. Tapi satu persoalan emang generasi ini yang ada di pada masyarakat kita selaku RT, RW, guru ngaji dan sebagainya, ya wajib mengingatkan kepada saudara generasi kita yang mengenai perjalanan sebutnya perjalanan apa Pak Tadi? Jarak atau apa disebutnya? Religi ya, untuk diberitahukan lah gitu. Ya jangan coba-coba ke BM, kalau emang ada kendaraan ya pakai kendaraan orang tuanya, pasti orang tuanya mendukung. Nah itu aja yang terpenting, mudah-mudahan hal-hal yang berbau yang sifatnya bisa menimbulkan efek kecelakaan pada lingkungan kita minimal tidak terjadi gitu ya. Ya itu mesti diingatkan dan emang ini jadi tanggung jawab bersama. Kita nggak bisa sepenuhnya menyadarkan kepada aparatur yang terbatas karena mereka juga sama manusia dan punya kepentingan yang berbeda maupun kesulitannya. Nah itu mungkin bisa kita sama-sama sadari untuk menjaga ketertiban hukum. Dan sebetulnya masih banyak pertanyaan yang terlebihnya satu, mudah-mudahan setelah pertemuan ini di majelis yang mulia ini, selain Allah mencurahkan rahmatnya dan kita ditambahkan rezekinya untuk bisa menyisihkan bagaimana kita bersedekah di langit buat bekal nanti kita untuk buat bekal nanti ya. Mungkin mudah-mudahan untuk semua itu ya pasti Bapak Babinsa yang terhormat bersama partner mudah-mudahan turut bisa membantu demi jalan akhirat dan demi kemaslahatan dunia wal akhirat. Insyaallah ya mungkin lebih cenderung lebih ke arah sana sih karena kita lihat ini masih proses. Mudah-mudahan bagaimana masyarakat kita, guru ngaji kita membangun jiwa yang Qurani terhadap masyarakat kita, otomatis bila mana generasinya baik, masyarakatnya baik, tugas aparat juga ringan karena kriminal pasti menurun. Ya itu kembali kepada kita semua ya. Oke. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf bila tidak sopan ya. Tiba-tiba mengcover pertanyaan Pak Tadi. Mohon maaf Pak Kapolsek. Kita tetap bersahabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin saya tambah ya Pak. Pada prinsipnya ada aturan terhadap lalu lintas di jalan yang tidak kendaraan yang peruntukan untuk mengangkut orang, kendaraan yang
peruntukannya untuk mengangkut barang. Ini yang biasa ditumpangi yang dikatakan BM itu kendaraan barang, angkutan barang, bak terbuka, dan itu sebenarnya sangat berbahaya. Jadi kita kalau nggak ada masalah mungkin ya masih biasa-biasa aja. Tetapi ketika terjadi insiden kecelakaan, yang pertama itu kasihan sopirnya. Sopirnya menolong, tapi jadi harus berurusan dengan hukum. Tapi walaupun demikian Pak, kita akan tingkatkan patroli hal-hal yang seperti itu. Kami sebelumnya di Tangerang itu betul-betul ini jadi diantisipasi, tidak ada yang nge-BM itu. Kalau memang dia mau melakukan perjalanan religi, berarti kan orangnya sudah bersengaja ya, bersengaja. Kalau berjalan saja, berjalan saja. Kalau ada ini kenaikan kendaraan yang benar, memang seperti itu lebih baik, akan lebih terjamin kenyamanannya dan keselamatan. Terjadi kecelakaan dengan seperti itu misalnya, juga apa bisa di-cover sama asuransi atau enggak? Jadi konyol saja. Tidak ada ini. Yang jelas kan si pengguna kendaraan yang salah. Kami akan lakukan dan ini menjadi masukan juga, nanti kami bisa sarankan khususnya di Polres di tempat-tempat yang lain juga. Kalau di wilayah ini kami akan perbanyak patroli sehingga itu apalagi kalau hanya kedok-kedok religi itu kurang kami. Memang kadang-kadang ini berat juga ya, ini santri jadi agak ini. Saya Pak dari daerah Sumatera Utara itu di daerah Tapanuli Tengah yang di pesisir, di namanya Barus, itu langsung nanti atasnya itu berbatasan dengan Aceh. Jadi di sana itu untuk nuansa Islamnya itu sangat ini sangat tinggi. Ya, jadi sangat apalah di sana. Tapi di sana itu budayanya agak sedikit ini. Di sana itu kalau dibilang santri, jalan itu kalau pulang kayak kata-kata menunduk begini gitu. Enggak ini. Termasuk kita kalau di sana ada itu kiai agak jangan tidak banyak di sini. Itu rumah kiai kayaknya 500 meter, radius 500 meter di rumahnya itu burung pun nggak berani terbang gitu. Kita betul-betul karena besok ditegur itu kalau kita lewat di situ, hahain. Besok menanya anak siapa itu kemarin lewat di sana begitu. Jadi sangat ini ya, harapan kita santri-santri kita itu juga punya tata krama yang baik, sopan santun yang baik sebagaimana layaknya santri lah begitu. Kedepannya yang untuk itu kita akan lakukan patroli yang baik. Orang juga gini Pak, mungkin itu bukan santri. Pas saya tangkap, beliau udah ngangkat baju gini Pak, mau nusuk saya, udah bawa pisau. Jadi kan semuanya berlima, yang tiganya kabur semua. Cuma mobil saya udah dihancurin, lampu belakang sama lampu depan, sama kapnya pakai batu. Atau kan saya mau dibawa juga, percuma kan saya mau belok ke rumah. Gitu kan. Daerah mana tadi? Daerah mana? Di Tarubaan. Tinggal main dekat ke seorang meter kan bukan adiknya kestrek belok. Pak, kanan kiri semua itu perabotan 4 penuh sama itu kadang-kadang. Kemarin malam pas malam 2 malam ke sini dari Kapolres langsung ada, langsung mau tabakan tidak ditambahkan kalau masalah. Sampai. Ya terus. Pernah minta rokok tuh dikasih, udah diancam, dendam. Kebetulan tangannya diginiin, dia juga udah siap. Sudah mengusuk saya kan sama saja dipukul kan, saya juga bela diri pas dibuka sini ini sudah buka itu nggak Pak.
Jam berapa kan tadi? Jam 2. Jam 2 malam. Oh, nama kriminal sama berarti. Kriminal murni ya. Itu kebetulan ada yang punya telepon langsung ke kantor Kapolres, adalah satu langsung dibawa. Tapi semua ada berlima. Nyumput itu ocim yang tiganya. Material kumpulkan semua. Berarti material itu ya. Memang itu kabupaten itu karena di situ terminal itu kita juga rutin juga patroli ke sana. Itu kunciannya Pak Dadi. Koordinasi kalau nggak salah Pak Denny ya. Cuman ini Pak, saya tanya nih Pak, kebetulan masih di kendaraan Pak ya. Iya. Ya, ini Pak untuk data pelanggaran yang dimasyarakatkan pada awam semua ya. Saya juga awam gitu, biarpun saya mainnya di kendaraan. Kadang-kadang titik-titik lampu merah khususnya untuk di Kota Pandeglang kan tidak tahu ya. Itu sekarang kan ada tiba-tiba misalkan apalagi kita di dunia permobilan, si konsumen tersebut mau dilesingkan ke lesing tersebut, tiba-tiba nongol dari data pelanggaran tersebut kan model sabuk pengaman, main di HP. Ya kan untuk di Pandeglang ini tidak tahu ya ini lampu merah yang ada CCTV atau di mana itu Pak. Ya coba sekiranya di sini kan model Haji Ayat seperti di sini kan tidak tahu ya Pak titik-titiknya gitu. Untuk itu doang Pak. Oh iya, terima kasih Pak. Ya. Sebenarnya kalau bisa itu di sepanjang jalan. Di sepanjang jalan ya. Itu Mulainya. Begitu titik-titik langsung dipakai. Itu nggak pakai titik-titik lagi. Jadi kalau bisa mah di sepanjang jalan. Kalau rumah itu nggak dipakai semua ya. Tapi sebenarnya tidak perlu ada itu. Itu tilang itu. Sebenarnya nggak perlu ada. Kalau masyarakat itu patuh. Ya, kesadaran Pak ya. Iya. Karena apa? Itu semuanya dibuat bukan supaya mendapat pelanggar lalu membayar ada pendapatan. Enggak. Bagaimana supaya tertib? Aturan itu dibuat untuk tertib. Iya. Bisa kita bayangkan kalau tidak ada aturan atau ada aturan aja masih banyak yang melanggar begini, yang mengakibatkan orang lain rugi dan diri sendirinya juga pelanggar itu. Nah, itu sebenarnya ya Pak. Tapi kalau untuk di sini titik-titik itu saya juga nggak hafal Pak. Alur gitu Pak ya. Belum ada ya. Belum ada. Pas saya lalu lintas Mobil ya. Ya. Mobil sudah ada. Udah ada. Nah, mobil sudah ada yang berpatroli. Kemudian ini akan dilaksanakan operasi mulai tanggal 7 ya. Tanggal 7 Februari akan dilaksanakan operasi keselamatan. Namanya operasi keselamatan. Jadi nanti bagi yang nanti di situ ada penyuluhan juga ada, peringatan ada di situ. Tanggal 7 sampai tanggal 20 Februari. Nah, jangan ragu-ragu Pak. Iya. Jalan aja nanti diperiksa lengkapi aja. Kalau kendaraan roda 4 ke atas pakai sabuk pengaman. Saya tuh Pak kalau naik kendaraan itu kalau nyetir kalau nggak pakai sabuk pengaman bingung saya rasanya. Kurang lengkap ya? Iya, bingung saya jadinya gitu. Apa yang tidak ini? Itu sabuk pengaman itu penting sekali. Iya. Nah, itu Pak ya untuk di Pandeglang nanti akan disampaikan juga itu kalau udah terpasang titik-titik itu. Ya, sementara bentar Pak, sementara kan ini mah laporan juga dari Serang ya. Kemudian ada teman beli mobil di situ pas kena data pelanggannya langsung gitu ya, di WA kan gitu. Cuman yang punya mobil ini kan nggak terima dengan dia apa sih kesalahan-kesalahan tersebut, unit tersebut dibelilah sama yang pihak kedua di situ tuh. Saya tidak tahu ini pelanggaran di Ciceri di mana. Aduh, di situ kan ada tertera waktu itu dia yang pakai mobil gitu. Itu Apa saling terima. kebanyakan kan tidak tahu ya. Jadi begini Pak, ketika kita beli satu kendaraan itu kita harus siap untuk membeli semua. Iya, itu. Termasuk utang yang dibuatnya. Kalau tidak ya kita bicarakan sebelumnya. Sebelum transaksi utang. Coba kita cek ada nggak pelanggaran yang masih tersisa yang belum. Nah, sekarang ini kita harus begitu.
Nah kalau dulu mah nggak ada karena tilang itu langsung Langsung ya, berarti ada di situ berarti sudah nggak ada masalah. Nah sekarang ini coba kita cek dulu ada nggak denda tilang di sana yang belum. Jangan sampai nanti kita kalau ada ya kita potong. Nah, gitu. Sekarang Itu lebih baik ya. Nah, iya, kemarin. Ya, ini ada mungkin kita mempersingkat waktu gitu Pak ya, karena kita akan melaksanakan sholat Jumat gitu. Mungkin saya akan mengajukan pertanyaan pribadi saya sendiri nih Pak ya, mungkin mewakili dari semua masyarakat. Salah satunya memang kita itu terkait dari personil juga sangat minim gitu Pak ya. Nggak mungkin kita mengawasi beberapa kecamatan yang begitu luas, hanya berpersonilkan 38 orang misalkan. Tapi saya ingat satu pantun gitu ya, atau ini, tiada gading yang tak retak, tiada kaca yang tidak pernah pecah. Kesalahan itu memang ada, tapi kita seharusnya jangan dibiasakan, tapi kita meningkatkan kualitas kebaikan kita. Contoh misalkan tadi mewakili Pak, ada di titik-titik rawan gitu ya, kita mungkin kedepannya atensi aja ke Pemda daerah gitu. Mudah-mudahan Bapak sebagai penyambung lidah gitu dari Bapak Kapolsek gitu. CCTV Pak, terutama kalau misalkan kita nggak mungkin ya kita datang aparat penegak hukum gitu langsung ke sana gitu ya. Tapi minimal kita punya CCTV yang bisa merekam tindak kejahatan yang ada di masyarakat. Contoh misalkan di titik-titik rawan, di mana namanya di Kedubanen, atau misalkan di alun-alun, itu ada aja Pak. Mungkin setiap malam, mungkin ya namanya juga manusia tadi di RCTI itu iklannya tidak ada kejahatan kalau tidak ada niat pelakunya, waspada gitu. Jadi itu satu. Kedua, mungkin ada call center gitu yang bisa untuk masyarakat akses. Contoh misalkan kalau misalkan 110 berapa gitu ya, kalau polisi itu iya 110. Tapi di ini lagi Pak, misalkan diperlu di IG, maksudnya polisi bersahabat dengan masyarakat, atau mungkin di ini di di WA, akun WA itu punya yang polisi langsung bisa masuk ke call centernya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Pak. Untuk nomor-nomor yang akan dihubungi, kalau untuk Polsek Pandeglang itu kami sudah kirim, sudah ada sudah baik di IG, Facebook, ada semuanya di Facebook. Nomor beberapa pejabatnya, Kapolsek, Kanit ada di sana. Dikirim deh. Nanti disebarkan lagi. Kemudian untuk CCTV memang itu penting sekali. Kami juga kalau misalnya ada yang harus kami cari CCTV-nya siapa yang ada di mana-mana itu. Nah itu nanti mungkin kita sarankan juga sama pemerintah. Sebenarnya bagus itu untuk pengadaan CCTV, pemasangan di mana-mana. Itu lebih kepada pengawasan. Sehingga orang melihat ada CCTV, niatnya hilang. Karena betul terjadinya tindakan itu ada niat, ada kesempatan. Nah ini kalau nggak ketemu ini salah satunya ini nggak terjadi. Walaupun ada niatnya, nggak ada kesempatannya, nggak jadi. Ada kesempatannya tapi nggak ada niatnya, nggak terjadi. Tapi kapan ketemu niat dan kesempatan, ya sudah bisa terjadi. Nah itu perlu sekali kita tiadakan. Makanya patroli itu untuk menghilangkan kesempatan. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, untuk terakhir mungkin doa sekaligus penutup yang akan dibawakan oleh guru kita, yaitu Sayyidul Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Munir, kepadanya kami persilakan. Dari saya selaku pembawa acara gitu Pak, dan kepada masyarakat setempat, saya mohon maaf apabila ada kesalahan yang diucapkan, baik perilaku dan tingkah laku kami, untuk saya secara pribadi, mohon dimaaf dan dimaklum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal
taqilana biha jamil hajat wa tuqiluna biha min jamil syiat wa tarquna biha indaka ala darajat wa tubalina biha sawiyati bidal akhirat fil hayat wa badal mamat innaka la kulli syai'in qadir. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mubijatil bahirah ya daimal fadilal ya basito ya dimul atiyah ya sayyidul mu'idisa ya sholli ala sayyidina Muhammadin walil bariyah wa filana ya jalula bihanil asma ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin mu'idati wa sirih min jamil asma'i wa sifati wa qudrati adada ma fil milah suratan daimatan bidawa min mu'adin ada pandurwafatan sarmadan ila yaumil qiyamah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka wa natasabbu ilaika bi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa natawassalu bi walika Syekh Abdul Qadir Jilani wa sallallahu alaihi wa ya Allah unsurna fa innaka khairun nasirin wa taqana fa innaka khairul fatihin wa lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairul rahimin warzuqna fa innaka khairul raziqin amin ya Allah wa najina minal qawmi dhalimin wa hdina wa najina minal qawmi dhalimin Allahumma hdina bi nurika fi wa yaminka wa fi ma yasduru minalika wa fi ma yajri baina wa baina khalqika Allahumma syakhli rizqi min hirsi wa tabiqi qalbi wa min sudil hami wa tabiqi tasiri wa min asuhi wal bukhli ba'da usuli Allahumma yassir lana rizqan halalan thayyiban mubarakan fi wa jami'al mawlidi bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma khtim lana min bil khair Allahumma khtim lana min bil khair Allahumma khtim lana min bil khair Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.